Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hai, halo semuanya. Bertemu lagi dengan Aziza Fitrianingsih di sini. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi ikatan kimia part kedua, yaitu tentang ikatan kovalen. Nah, baiklah, sudah pada penasaran kan? Yuk langsung saja check this out. Oke semuanya, jadi kompetensi dasarnya masih tetap sama dengan yang kemarin, yaitu 3.5. Membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. Dan indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan proses terjadinya ikatan kovalen dan contoh senyawanya, serta menjelaskan proses terjadinya ikatan kovalen koordinasi dan contoh senyawanya. Kemudian yang terakhir, menyelidiki kepolaran beberapa senyawa dan hubungan dengan keelektronegatifan. Nah, sebenarnya apa sih ikatan kovalen itu? Ikatan kovalen itu adalah ikatan antar atom berdasarkan penggunaan elektron secara bersama-sama dan umumnya terjadi antara atom-atom non-logam dengan atom non-logam. Ikatan kovalen terjadi apabila dua atom non-logam yang saling berdekatan berada pada jarak yang cukup stabil. Nah, elektron-elektron yang tak berpasangan dari masing-masing atom berada di antara kedua inti atom dan bergabung membentuk pasangan elektron ikatan. Di dalam ikatan kovalen nanti akan ada dua jenis pasangan elektron, yaitu pasangan elektron bebas atau yang disingkat dengan PeB dan pasangan elektron ikatan yang disingkat dengan sebutan PeI. Pasangan elektron bebas adalah pasangan elektron valensi yang tidak digunakan untuk berikatan, sedangkan pasangan elektron ikatan adalah pasangan elektron valensi yang digunakan untuk membentuk ikatan kovalen. Berdasarkan jumlah pasangan elektron yang digunakan ikatan kovalen itu terbagi menjadi: yang pertama ada ikatan kovalen tunggal yang memiliki 1 PeI, kemudian yang kedua ada ikatan kovalen rangkap 2 memiliki 2 PeI, dan yang ketiga ada ikatan kovalen rangkap 3 dengan memiliki 3 PeI. Oke, next. Saya akan memberikan contoh masing-masing pembentukan ikatan kovalen ya. Dimulai dari yang pertama ada contoh pembentukan ikatan kovalen tunggal. Di sini ada ikatan antara atom H non-logam dengan atom H non-logam sehingga membentuk ikatan H2. Jadi molekul H2 ini terbentuk dari penggabungan dua atom H melalui ikatan kovalen tunggal. Kedua atom H saling menyumbangkan elektronnya untuk bergabung membentuk pasangan elektron ikatan. Jadi kalau teman-teman lihat, masing-masing atom H itu mempunyai 1 elektron valensi, di mana 1 elektronnya tersebut disumbangkan untuk bergabung membentuk 1 pasangan elektron ikatan. Jadi di dalam ikatan kovalen tunggal itu memiliki 1 pasangan elektron ikatan atau 1 PeI, di mana 1 PeI itu berisi 2 elektron dari masing-masing atom H. Ya, yang kedua masih tetap dengan contoh pembentukan ikatan kovalen tunggal. Di sini ada ikatan antara atom H non-logam dengan atom Cl yang juga sama non-logam. Atom H dan Cl yang saling mendekat itu akan membentuk ikatan molekul HCl. Jadi kalau teman-teman lihat, H itu elektron valensinya kan 1, sedangkan Cl itu elektron valensinya adalah 7. Nah, di sini atom H itu memerlukan 1 elektron supaya duplet, sedangkan atom Cl-nya berarti memerlukan 1 elektron supaya oktet. Nah,
Kemudian, kedua atom tersebut memasangkan satu elektronnya untuk membentuk molekul HCl, sehingga yang H menjadi duplet dan yang Cl menjadi oktet. Menghitung dupletnya dihitung dari elektron yang diberikan oleh H dan juga elektron yang diberikan oleh Cl, karena elektronnya dipakai bersama-sama, sehingga H itu memiliki duplet sedangkan Cl-nya memiliki oktet. Jadi elektron yang dipakai bersama itu diakui oleh H dan juga diakui oleh Cl karena sudah dipakai bersama-sama. Nah, di sini untuk molekul HCl berarti memiliki satu pasangan elektron ikatan atau satu PeI. Oke, next, contoh pembentukan ikatan kovalen rangkap 2. Di sini contohnya ada ikatan antara atom O non-logam dengan atom O non-logam. Atom O memiliki nomor atom 8 dengan 6 elektron terluar, artinya 6 elektron valensinya ya. Agar dapat stabil atau oktet, maka atom O masing-masing membutuhkan 2 elektron. Nah, sehingga di dalam ikatan kovalen rangkap 2 pada ikatan O2 itu terdapat 2 pasangan elektron ikatan atau 2 PeI, karena masing-masing atom O itu menyumbangkan 2 elektronnya untuk dipakai bersama-sama. Jadi kalau teman-teman lihat di sini atau teman-teman hitung, maka untuk atom O yang sebelah kiri itu menjadi stabil atau oktet. Ada 8 elektron yang digunakan. Kemudian untuk O yang sebelah kanan juga terdapat 8 elektron. Lanjut, contoh pembentukan ikatan kovalen rangkap 3. Di sini contohnya ada ikatan antar atom N dengan antar atom N ya. Jadi membentuk ikatan N2. Atom N memiliki nomor atom 7 dengan 5 elektron terluar atau 5 elektron valensi. Nah, agar dapat stabil atau membentuk oktet, atom N masing-masing membutuhkan 3 elektron. Jadi 3 elektron dari N itu disumbangkan untuk dipakai bersama-sama sehingga membentuk ikatan kovalen rangkap 3. Jadi di dalam ikatan N2 itu terdapat 3 PeI. Ingat, 1 PeI isinya ada 2 elektron, sehingga kalau ada 3 PeI berarti ada 6 elektron. Nah, kemudian jika teman-teman hitung untuk N yang sebelah kiri, maka itu menjadi stabil atau membentuk oktet. Jadi 6 elektron yang dipakai bersama ditambah dengan 2 elektron bebas yang tidak digunakan untuk berikatan. Sama halnya dengan N yang ada di sebelah kanan. Jadi terdapat 6 elektron yang dipakai bersama atau 3 PeI dan 2 elektron yang tidak digunakan berikatan atau elektron bebas. Nah, teman-teman, untuk mencapai kestabilan seperti unsur gas mulia, atom-atom selain gas mulia itu kan harus saling berikatan, baik berikatan ionik maupun berikatan kovalen. Nah, aturan yang menyatakan bahwa atom-atom yang stabil itu harus memiliki 8 elektron valensi itu kan disebut dengan hukum oktet. Namun, di sini terdapat pengecualian aturan atau hukum oktet, baik senyawa yang tidak mencapai aturan oktet atau bahkan ada senyawa yang lebih dari oktet. Nah, yang pertama, senyawa yang tidak mencapai aturan oktet. Di sini ada senyawa kovalen dari Be, boron, dan aluminium, yaitu unsur-unsur yang elektron valensinya kurang dari 4, sehingga tidak bisa mencapai oktet. Nah, di sini contohnya ada BeCl2, BCl3, dan AlBr3.
Kalau teman-teman lihat, di sini contohnya ada BCl3, itu yang Cl memang menjadi oktet. Jadi kalau teman-teman hitung ada 8 elektron dari 6 elektron yang tidak digunakan berikatan dan 2 elektron yang digunakan berikatan, sehingga ada 8. Nah, tetapi kalau teman-teman lihat dari boronnya, itu kan berarti hanya ada 6 elektron saja. Artinya tidak mencapai aturan oktet. Kemudian untuk pengecualian aturan oktet yang kedua ada senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Nah, senyawa yang memiliki jumlah elektron valensi ganjil itu tidak mungkin memenuhi aturan oktet. Contohnya di sini ada NO2. Kalau teman-teman hitung, jumlah elektron di sekitar N berarti hanya ada 7 elektron saja. Berarti tidak sampai memenuhi aturan oktet. Selanjutnya, pengecualian aturan oktet yang ketiga adalah senyawa dengan oktet berkembang atau senyawa dengan lebih dari oktet. Nah, unsur-unsur dari periode 3 atau lebih itu dapat membentuk senyawa yang melampaui aturan oktet. Beberapa contohnya adalah PCl5, SF6, ClF3, IF7, dan SbCl5. Jadi kalau teman-teman perhatikan di dalam contoh tersebut, kita lihat dari PCl5. Nah, P sebagai atom pusat itu terdapat 10 elektron di sekitar atom P. Jadi dikatakan bahwa senyawa PCl5 ini senyawa dengan oktet berkembang karena ada 10 elektron di sekitar atom pusat yaitu atom P. Sedangkan untuk SF6 berarti ada 12 elektron di sekitar atom pusat S. Nah, sebaliknya untuk yang ClF3 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 elektron yang digunakan atau yang berada di sekitar atom pusat Cl. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi merupakan ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang digunakan bersama hanya berasal dari salah satu atom saja. Jadi dalam pembentukan ikatan kovalen koordinasi ini, salah satu atom yang memiliki PeB atau pasangan elektron bebas menyumbangkan satu PeB-nya kepada salah satu atom pasangannya yang memiliki ruang kosong yang dapat diisi oleh PeB tersebut. Nah, di sini contohnya ada pembentukan ikatan kovalen koordinasi dari NH4+. Nah, NH4+ itu terbentuk dari NH3 ditambah dengan H+. Di sini yang mempunyai satu PeB itu adalah NH3. Nah, satu PeB tersebut itu disumbangkan kepada atom pasangannya. Atom pasangannya di sini adalah H+ dan kemudian digunakan bersama-sama sehingga membentuk NH4+. Ikatan kovalen koordinasi itu digambarkan sebagai tanda panah. Jadi berbeda ya dengan ikatan kovalen. Jadi kalau ikatan kovalen koordinasi digambarkan sebagai tanda panah. Dan tanda panahnya itu arahnya ke arah atom yang diberikan PeB. Jadi karena di sini PeBN itu digunakan bersama-sama dengan atom H, maka arah panahnya menuju ke arah atom H. Ya, dan di sini ada contoh pembentukan ikatan kovalen koordinasi yang kedua. Di sini ada amonia atau NH3 berikatan dengan boron triklorida atau BCl3 membentuk NH3BCl3 melalui ikatan kovalen koordinasi. Atom N dalam NH3 itu sudah oktet dan mempunyai sepasang elektron bebas atau hanya mempunyai satu PeB. Di pihak lain, atom B atau atom boron dalam BCl3 itu sudah memasangkan semua elektron valensinya, namun belum oktet.
Seperti yang teman-teman duga, atom N dari NH3 dan atom B dari BCl3 dapat berikatan dengan menggunakan bersama pasangan elektron bebas dari atom N. Pembahasan selanjutnya tentang kepolaran ikatan kovalen. Kepolaran suatu senyawa kovalen itu dapat ditentukan berdasarkan yang pertama, perbedaan keelektronegatifan atom-atom yang membentuk senyawa, dan yang kedua, bentuk molekul dari senyawa kovalen. Kepolaran ikatan kovalen itu menggambarkan pemisahan muatan plus dan negatif dari dua atom yang berikatan kovalen. Nah, berdasarkan kepolaran ikatannya, maka terdapat dua jenis senyawa kovalen. Yang pertama, senyawa kovalen nonpolar, dan nanti yang kedua ada senyawa kovalen polar. Kita bahas dari yang pertama mengenai senyawa kovalen nonpolar. Senyawa kovalen nonpolar itu terjadi apabila dua atom non-logam sejenis atau dua atom non-logam yang mempunyai keelektronegatifan yang sama saling membentuk molekul dan memiliki momen dipol sama dengan 0 atau tidak terjadi polarisasi dengan ciri-ciri bentuk molekulnya simetris. Nah, contohnya di sini terdapat molekul yang sejenis yaitu H2, N2, Cl2, O2 dan lain-lain. Sedangkan molekul tak sejenis dengan bentuk simetris yang merupakan senyawa kovalen nonpolar, contohnya ada BeCl2, BeF2, BH3, BCl3, CH4, CCl4, PCl5, dan SF6. Selanjutnya, yang kedua, terdapat senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen polar dapat terjadi pada atom-atom non-logam yang tidak sejenis atau atom-atom yang mempunyai perbedaan keelektronegatifan yang besar. Dalam molekul kovalen polar, pasangan elektron milik bersama terletak lebih dekat pada inti elektron dari yang mempunyai keelektronegatifan besar. Jika dibandingkan kepolaran antara HF dan HCl, manakah yang paling polar? Nah, tentunya HF lebih polar karena F memiliki keelektronegatifan yang lebih besar dibandingkan dengan Cl. Jika teman-teman perhatikan gambar di dalam video tersebut, elektron yang dipakai bersama antara H dan F itu lebih tertarik ke arah F bukan ke H, dikarenakan keelektronegatifan F itu lebih besar daripada H, sehingga digambarkan sebagai tanda panah elektronnya lebih tertarik kepada F. Contoh senyawa-senyawa kovalen polar itu ada HCl, HF, HI, H2O, NH3, dan lain-lain. Kemudian bagaimana cara menunjukkan kepolaran dengan praktikum? Nah, jika kita mempunyai cucuran air itu kan H2O yang merupakan senyawa polar, itu maka akan dibelokkan ke arah batang yang bermuatan listrik. Contohnya ada di dalam sebelah kiri ya. Jadi gambar yang sebelah kiri. Sedangkan untuk cucuran CCl4, jadi CCl4 ini merupakan senyawa yang berikatan kovalen nonpolar. Itu ternyata tidak dipengaruhi oleh medan listrik. Jadi gambar yang sebelah kanan ya. Jadi dia tidak dibelokkan ke arah batang yang bermuatan listrik. Jadi cara tersebut digunakan ketika praktikum untuk mengetahui perbedaan senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen nonpolar. Selanjutnya tentang perbandingan sifat senyawa ionik dan kovalen. Untuk yang pertama, senyawa ionik memiliki titik didih yang tinggi, kemudian menghantarkan listrik dalam wujud lelehan dan juga larutan, tetapi tidak pada wujud padatan. Yang ketiga, umumnya larut di dalam air atau pelarut polar yang lainnya, dan umumnya tidak larut di dalam pelarut yang nonpolar. Kemudian untuk senyawa kovalen, itu titik didihnya rendah, lebih rendah daripada senyawa ionik, kemudian menghantarkan listrik dalam wujud larutan saja untuk senyawa kovalen polar. Kemudian umumnya tidak larut dalam air atau pelarut polar lainnya, dan umumnya larut dalam pelarut nonpolar. Jadi itulah perbandingan sifat antara senyawa ionik dan juga senyawa kovalen.
Selanjutnya, cara menggambar struktur Lewis untuk ikatan kovalen. Langkah yang pertama dalam menuliskan struktur Lewis adalah menentukan kerangka molekul yang rasional. Dalam kaitan ini, kita membedakan atom pusat dan atom terminal. Atom pusat itu merupakan atom yang terikat kepada dua atau lebih atom lainnya. Sedangkan untuk atom terminal itu adalah atom yang hanya terikat pada satu atom lainnya. Dan penulisan struktur Lewis ini dapat kita lakukan dengan cara metode coba-coba. Kemudian untuk hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah yang pertama, semua elektron valensi harus muncul dalam struktur Lewis. Yang kedua, umumnya semua elektron dalam struktur Lewis itu berpasangan. Yang ketiga, umumnya semua atom mencapai konfigurasi oktet atau duplet untuk hidrogen. Namun dalam berbagai kasus, atom pusat itu ada yang tidak oktet. Atom Be, B, dan Al sering tidak mencapai oktet. Sementara itu, unsur periode ketiga atau periode yang lebih tinggi lagi itu juga mungkin mengalami oktet yang berkembang. Dan yang keempat, kadang-kadang terdapat ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Nah, sebagai tipsnya, umumnya ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 hanya dibentuk oleh unsur C, N, O, P, dan juga S. Atau teman-teman semua dapat menggambarkan struktur Lewis seperti cara pada contoh berikut ini. Tentukan struktur Lewis molekul SiCl4. Langkah yang pertama adalah kita mencari tahu terlebih dahulu elektron valensi dari Si dan juga Cl, di mana elektron valensi Si sama dengan 4 dan atom Cl sama dengan 7. Kemudian yang kedua, kita hitung jumlah ikatan kovalennya. Nah, itu kemudian didapatkan ternyata jumlah ikatan kovalennya adalah 4. Kemudian yang ketiga, kita menggambarkan kerangka molekul SiCl4. Nah, di sini atom Si itu bertindak sebagai atom pusat, sedangkan atom Cl-nya ditempatkan mengelilingi atom Si atau atom Cl itu bertindak sebagai atom terminal. Nah, setelah itu kita menggambarkan kerangka molekul SiCl4 ya dengan gambar ikatan. Jadi karena tadi ada 4 ikatan kovalen, maka kita gambarkan sebagai titik-titik dulu. Jadi ikatannya digambarkan sebagai elektron dari Cl dan juga elektron dari Si. Jadi sama-sama menyumbangkan satu elektron. Kemudian digunakan untuk berikatan kovalen. Nah, cara yang kelima, kita hitung jumlah elektron bebasnya. Dan kemudian didapatkan jumlah elektron bebasnya ada 24, berarti ada 12 pasang elektron bebas atau 12 PeB, sehingga didapatkan struktur Lewis dari SiCl4 terdapat 4 PeI dan 12 PeB yang terletak pada masing-masing atom Cl. Jadi masing-masing atom Cl itu memiliki 3 PeB. Kemudian di antara Si dan Cl-nya itu terdapat 4 PeI. Lanjut, contoh yang kedua adalah menentukan struktur Lewis dari molekul CO2. Langkahnya sama seperti yang sebelumnya. Yang pertama, kita mencari tahu terlebih dahulu elektron valensi dari atom C dan O. Untuk atom C, elektron valensinya sama dengan 4, dan untuk atom O, elektron valensinya sama dengan 6. Kemudian langkah yang kedua, kita hitung jumlah ikatan kovalennya dan didapatkan ikatan kovalennya ada 4. Dan kemudian kita menggambarkan kerangka dari molekul CO2. Di sini yang bertindak sebagai atom pusat adalah atom C, sedangkan atom O-nya itu mengelilingi atom C. Jadi atom C dikelilingi oleh 2 atom oksigen. Kemudian kita menggambarkan ikatan pada kerangka molekul CO2-nya. Karena tadi terdapat 4 ikatan kovalen, dan di sini karena elektron valensi C itu sama dengan 4, sedangkan atom O-nya hanya ada 2, berarti nanti akan terbentuk ikatan kovalen rangkap
2. Jadi di sini nanti C-nya itu akan menjadi oktet dengan berikatan kovalen rangkap 2 dengan O. Kemudian langkah yang kelima, kita hitung jumlah elektron bebasnya dan didapatkan ada 8 elektron bebas atau sama dengan 4 pasang elektron bebas atau 4 PeP. Sehingga untuk struktur Lewis CO2 itu adalah C itu berikatan kovalen rangkap 2 dengan O, dan kemudian pada masing-masing O terdapat 2 PeP. Kemudian contoh selanjutnya menentukan struktur Lewis dari molekul SF6. Masih sama caranya. Yang pertama kita cari terlebih dahulu elektron valensi dari atom S dan juga atom F. Dan atom S elektron valensinya sama dengan 6, sedangkan atom F elektron valensinya sama dengan 7. Kemudian kita hitung ikatan kovalennya dan didapatkan 4. Nah, jumlah ikatan kovalennya ternyata tidak sesuai dengan jumlah atom F. Ikatan kovalennya ada 4, tetapi jumlah atom F-nya ada 6. Nah, sehingga SF6 ini merupakan molekul yang tidak memenuhi aturan oktet, sehingga digunakan cara mencoba-coba, karena nanti S-nya itu akan lebih dari oktet. Jadi elektron yang berada di sekeliling S atau yang digunakan untuk berikatan kovalen itu lebih dari 8. Jadi kalau dihitung untuk SF6 ini elektron yang dipakai S untuk berikatan jumlahnya ada 12. Oke teman-teman, itulah tadi video pembelajaran ikatan kimia part yang kedua tentang ikatan kovalen. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Oke, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.